Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mimbar Misteri. Bersama saya, Besoraikun. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita mistis yang berjudul Perayaan Malam Hutan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke dalam cerita. Selamat mendengarkan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari 4 sekawan saat mereka melintasi sebuah hutan yang konon katanya dihuni oleh ribuan jin. Hutan selalu banyak menyimpan cerita misterius di dalamnya. Di balik keindahan pemandangan yang disuguhkan di siang hari, hutan menjelma sunyi ketika temaram datang menyelimuti. Tak banyak orang yang menceritakan tentang mitos sebuah hutan. Dimulai dari hutan bisa menjadi portal dimensi menuju alam lain. Bahkan hutan menjadi tempat berkumpulnya ribuan jin, layaknya sebuah kerajaan. Hal itu pun dialami oleh keempat sahabat yang berencana pergi untuk berlibur. Perjalanan menuju tempat wisata tersebut melewati sebuah hutan yang konon katanya menyimpan sebuah cerita mistis yang begitu kental. Warga setempat bahkan percaya bahwa hutan tersebut menjadi tempat bernaungnya ribuan jin. Sudah banyak yang melihat dan mengalami sendiri betapa menyeramkan sekali bila melintasi hutan tersebut pada malam hari. Bukan apa-apa nih, apa nggak sebaiknya kita berangkat pagi aja? Ucap Farhan. Kenapa? Lo takut? Tanya Jaka. Bukannya begitu, Cek. Lo tahu kan cerita yang beredar mengenai hutan itu? Iya, Cek. Apa nggak sebaiknya kita berangkat siang aja? Kini Dodi ikut bicara. Lo gimana, Gam? Gue sih gimana baiknya aja, mau siang atau malam. Gas aja gue mah, balas Agam. Lo tahu kan mitos yang beredar tuh gimana? Bukannya kebaikan, apalagi kita sebagai tamu. Kita harus menjaga apa yang kepercayaan warga setempat, ujar Farhan. Lo sendiri kan yang bilang kita punya Tuhan. Buat apa masih percaya mitos? Jadi gimana nih? Kalau pagi atau siang gue gak bisa ikut. Terserah kalian sih, gue cuma ngasih pilihan, kata Cek kemudian. Perjalanan pun dimulai pada malam hari. Jaka, Agam, Farhan, dan Dodi sudah siap dengan perlengkapan yang akan dibawanya. Pukul 8 mereka mulai berangkat. Tidak ada tanda-tanda yang aneh dalam perjalanan mereka. Semua berjalan dengan lancar seperti apa yang mereka inginkan. Tuh kan, kata gue juga apa, santai aja Gam. Lagi pula mana ada sih setan yang berani sama gue, ucap Jaka di atas sepeda motor kepada Agam yang pada saat itu membonceng di belakangnya. Udah jangan bicara macem-macem, ini masih di jalan. Lagian perjalanan kita masih jauh, balas Agam kemudian. Hingga bertemulah mereka dengan sebuah gapura perbatasan yang menuju sebuah hutan. Hutan yang menjadi perbincangan mereka sejak awal. Hutan yang menyimpan banyak cerita mitos di kalangan orang banyak. Let's go, kami datang, teriak Jaka. Agam menggeplak helm Jaka seraya berkata, lo udah gila ya Jack? Sementara itu, Dodi dan Farhan yang berada di belakang mereka hanya bisa mengucap istighfar berulang kali, berharap nasib baik akan mereka alami saat melintasi hutan tersebut. Menurut lo panjang hutan ini berapa kiloan? Tanya Dodi. Gak tahu Dot, di Google Maps sih sekitar 8-10 km, jawab Farhan. Dodi menelan ludah. Selama 10 km kita berada di hutan sangir ini, patinya kemudian. Awal dari sebuah malapetaka pun terjadi. Ketika di tengah-tengah perjalanan, motor yang dikendarai oleh Jaka tersebut mesinnya tiba-tiba mendadak mati. Lah, ngapa nih motor? Ucap Jaka kemudian. Oi,
Kenapa motornya, Cek? Tanya Farhan. Gak tahu nih, tiba-tiba mati. Lo jangan bercanda, Cek. Di tengah-tengah hutan masalahnya. Ini Dodi ikut bicara. Buat apa gue bercanda, Dot? Lo coba tuh nyalain sendiri. Suasana seketika berubah menjadi sangat dingin. Pemandangan hutan belantara tersebut menjelma begitu seram dalam pandangan. Sial, gak guna banget sih ini motor. Jaka mulai kesal. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat seorang yang tengah mengayuh sepeda. Orang itu semakin dekat dan terus mendekat, hingga sampai di tempat di mana mereka tengah berhenti. Itu adalah seorang kakek tua. Umurnya diperkirakan berusia 70 tahunan. Kenapa, Dek? Kok malam-malam di tengah hutan begini? Tanya sang kakek yang berdiri di hadapan mereka. Cek, Dot, kakeknya napak ke tanah enggak? Bisik Farhan kepada Dodi. Goblok, kata Dodi kemudian. Anu kek, motor saya mogok, timpa Jaka. Kakek tahu nggak di mana bengkel terdekat? Sambungnya bertanya kepada kakek. Lo yakin nanya ke kakek ini? Kita kan nggak kenal sama dia, bisik Agam. Ya siapa tahu kan dia warga setempat, mungkin dia tahu, atau memang ada bengkel di sekitar sini. Singkat cerita, ikutlah mereka dengan sang kakek tua tersebut. Lo lihat sekitaran tadi, emang ada desa ya sekitar sini? Bisik Farhan kepada Dodi. Ia merasa aneh karena sejak awal mereka melintasi area hutan tersebut, tidak ada sama sekali desa sejauh mata memandang. Namun saat itu sang kakek tua tersebut membawa mereka menuju sebuah desa yang ramai penduduk. Bahkan masih ada warga yang tengah melakukan aktivitas. Jir, bener juga ya. Emang tadi ada desa? Tanya Dodi, seolah pada dirinya sendiri. Lantas desa apakah itu? Awal sebuah perjalanan Jaka. Ia adalah orang pertama yang merencanakan perjalanan tersebut. Saat itu ia mulai menghubungi teman-temannya melalui WhatsApp. Dayung pun bersambut ketika Dodi, Agam, dan Farhan merasa tertarik untuk bersama-sama pergi berrekreasi ke tempat yang Jaka maksud. Oke, fix minggu depan, tulis Jaka di akhir pesan tersebut. Semua teman-teman menjawab, gas. Itulah memang yang diharapkan para mahasiswa seperti mereka. Pergi berlibur atau healing adalah yang paling mereka butuhkan. Setelah diterpa penat mata kuliah yang sifatnya layak bom atau meledakkan kepala mereka. Tapi gue baru denger loh, ada tempat wisata di sana. Tulis Farhan dalam pesan teks yang dikirimkan kepada Dodi. Wisata baru kali, balas Dodi kemudian. Di suatu malam, di malam Sabtu yang dingin selepas hujan, mereka berempat berkumpul di kediaman Farhan. Tujuan mereka mengadakan kumpul tersebut adalah tak lain dan tak bukan untuk membahas rencana berlibur tersebut, membahas tentang wisata yang dimaksud hingga membahas perlengkapan apa saja yang harus mereka bawa. Sudah paham kan sekarang? Jadi fix ya minggu depan kita berangkat, kata Jaka. Sebentar cek soal tempat wisatanya. Gue masih ragu nih, soalnya asing di telinga gue. Timpal Dodi kemudian. Lu searching deh di Google, ada kok di sana. Kalau lu masih ragu, itu juga sih masa mahasiswa masih ragu sama teknologi macam Google sih. Iya juga sih, memang ada tempatnya di Google. Cuma gue mau mastiin langsung aja. Ya kalau mau mastiin langsung, yuk kita gas. Oke deh, berangkat. Pada Rabu sore, perdebatan terjadi di antara keempat sahabat tersebut.
Rencana pemberangkatan yang semula akan dilaksanakan pada pagi hari diubah oleh Jaka menjadi malam hari. Hal tersebut pun membuat Farhan tidak setuju dengan keputusan yang Jaka ambil. Farhan sedikit lebih tahu tentang mengenai mitos yang beredar pada sebuah hutan yang akan dilintasi mereka untuk sampai ke lokasi tersebut. Namun akhirnya perdebatan antara mereka pun mereda. Farhan akhirnya mengalah dengan keputusan yang Jaka ambil. Karena jika perjalanan tidak berlangsung pada malam hari, rencana berlibur tersebut akan batal. Perjalanan pun dimulai. Pukul 8 di malam minggu yang cerah, mereka mulai mengendarai sepeda motor untuk mencapai lokasi tujuan. Tidak ada tanda-tanda aneh dalam perjalanan yang mereka lalui. Hingga kemudian mereka sampai di depan sebuah gapura, perbatasan menuju sebuah hutan yang sedari awal mereka perbincangkan tersebut. Bahkan Jaka pun semangat berteriak, "Let's go, kami datang!" saat melintasi gapura tersebut. Namun Dodi dan Farhan memiliki firasat yang tidak enak sampai di hutan tersebut, yang membuat mereka mengucapkan istighfar berulang kali, mencoba untuk menetralkan pikiran mereka. Hingga kemudian awal dari sebuah malapetaka pun terjadi ketika Jaka terus-menerus berkata sembarang di dalam hutan tersebut. Mana ada sih setan yang bisa menerkam manusia? Pada penakut sih. Biasa aja kan ini buktinya. Gak ada apa-apa kan? Kata Jaka. Agam yang diponceng oleh Jaka tersebut hanya bisa pasrah mendengarkan ocehan itu. Sedari awal rencana masuk hutan di malam hari memang sudah salah. Apalagi ditambah dengan bicara sembarangan di tempat yang bahkan baru pertama kali mereka lintasi. Sepeda motor yang dikendarai oleh Jaka tiba-tiba mendadak mati. Di sana tidak bisa dipungkiri, perasaan Dodi dan Farhan sudah tidak mulai karuan. Di tengah hutan yang menyeramkan tersebut, mereka harus mengalami musibah yang tak diduga sebelumnya akan terjadi. Suasana seketika berubah menjadi sangat dingin. Pemandangan hutan belantara tersebut menjelma begitu seram dalam pandangan. Sial, gak guna banget sih ini motor. Jaka mulai kesal. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat seseorang yang tengah mengayuh sepeda. Orang itu semakin dekat dan terus mendekat hingga sampai tempat di mana mereka tengah berhenti. Itu adalah seorang kakek tua. Umurnya diperkirakan berusia 70 tahunan. "Kenapa, Dek? Kok malam-malam di tengah hutan begini?" tanya sang kakek yang berhenti di hadapan mereka. "Cek, Dot, kakinya nampak ke tanah enggak?" bisik Farhan kepada Dodi. Goblok lo," kata Dodi kemudian. Kakek tersebut kemudian mengajak mereka ke tempat tinggalnya. Ia mengatakan bahwa tetangganya mengerti dengan mesin kendaraan dan bisa memperbaiki sepeda motor yang Jaka tunggangi tersebut. Namun ini menjadi sebuah tanda tanya besar, di mana saat mereka tengah melakukan perjalanan, tidak ada sama sekali desa yang berada di dekat hutan tersebut. "Lo lihat kan sekitar tadi? Emang ada desa di sekitar sini?" bisik Farhan kepada Dodi. Ia merasa aneh. Sejak awal mereka melintasi area hutan tersebut, tidak ada sama sekali desa sejauh mata memandang. Namun saat itu sang kakek tua tersebut membawa mereka menuju sebuah desa yang ramai penduduk. Bahkan masih ada warga yang tengah melakukan aktivitas. "Jir, bener juga ya. Emang tadi ada desa itu?" tanya Dodi seolah pada dirinya sendiri. Mereka pun sampai sebuah bangunan rumah yang terbuat dari kayu.
dengan bantuan penerangan dari lampu Petromax. Rumah tersebut merupakan kediaman dari sang kakek. Di sana mereka kemudian dikejutkan oleh seorang nenek yang tiba-tiba keluar dari samping rumah. "Baru pulang, Ki?" Nenek itu berbicara kepada sang kakek. "Iya," jawab sang kakek. "Lalu siapa mereka, Ki? Kasihan, Nek. Motor mereka mogok di sana." Kemudian sang nenek tersebut tersenyum ke arah mereka. Hingga kemudian mereka memperkenalkan nama mereka masing-masing. Sang kakek bernama Suki, beserta nenek yang bernama Karsinem. Mereka mengaku sudah tinggal di rumah tersebut selama 40 tahun. "Di sini ya begini, penerangan hanya pakai lilin, Dek. Listrik belum masuk," ucap sang nenek. "Sini biar kakek antar ke sopirin, biar motormu segera dibetulkan oleh dia." Diantarlah Jaka ke kediaman sopirin yang tak jauh dari letak rumah kakek tersebut. Hanya terhalang 2 bangunan rumah saja. Dodi semakin tidak merasa karuan berdiam di sana. Apalagi ditambah melihat senyum dari sang nenek yang menyeramkan tersebut, seperti melihat sosok nenek dalam serial film horor. "Menurut gue ada yang gak beres nih, Han," bisik Dodi kepada Farhan. "Gue juga mikir begitu," timpal Farhan juga dengan berbisik. Tak lama Jaka kembali dengan sang kakek ke rumah tersebut. "Tenang, friend, motor gua lagi dibenerin noh di sono," seru Jaka. Namun tidak ada yang menjawab seruan dari Jaka tersebut. "Kalian pada kenapa sih? Santai aja kali, bentaran kok lagi dibenerin motornya." "Iya, santai saja. Anggap saja di rumah sendiri, Dek." Kini sang kakek berbicara. "Gini nih, Kek, mereka itu masih percaya sama mitos. Masa takut sama setan? Emang setan bisa nerkam gitu? Parah nih emang, masa takut sama yang begituan?" kata Jaka. Sang kakek kemudian memunculkan reaksi tersenyum. Itu membuat perasaan Dodi, Farhan, dan Agam semakin tidak karuan dibuatnya. Hingga tiba-tiba terdengar suara alunan musik gamelan dari kejauhan. "Itu suara apa? Kayak ada suara gamelan," tanya Agam seolah pada dirinya sendiri. "Itu memang sering dilakukan di sini, Dek. Sering diadakan pementasan tari di lapangan sana," ucap sang nenek seraya tersenyum. "Mau lihat ke sana? Di sana pasti tengah ramai," ajak sang kakek kemudian. Jaka penuh semangat. "Ayo, Kek, jauh nggak tempatnya?" katanya. "Cek." Dodi mencoba untuk berbicara kepada Jaka. "Ayo lihat yang nari, friend." Namun Jaka memotong perkataan Dodi tersebut. Singkat cerita, diantarlah mereka berempat menuju sebuah lapangan luas, di mana pementasan tari itu berlangsung. Di sana banyak sekali orang yang tengah berkumpul dan menyaksikan pentas tari tersebut, seperti layaknya sebuah pertunjukan yang memang disajikan untuk hiburan bagi masyarakat. Dodi dan Farhan semakin merasa aneh ketika mereka melihat semua orang yang menonton pementasan tari tersebut. Pasalnya semua orang di sana tatapannya sangat datar dan dingin. Tidak sama sekali raut wajah bahagia ketika melihat sebuah tari bak hiburan yang meriah tersebut. "Beneran ada yang gak beres nih," batin Dodi kemudian. Sementara itu, sang penari terus-menerus menari mengikuti irama. Jaka saat itu ikut ke tengah untuk menari bersama penari tersebut. Jaka berteriak seolah merasa senang.
Padahal ia adalah orang yang tidak suka dengan alunan musik seperti itu. Di kampus, Jaka bahkan hanya sering mendengarkan musik dari band-band metal kesukaannya. Singkat cerita, alunan musik pun berhenti. Semua orang yang menonton pun meninggalkan lapangan satu persatu. "Ah, kalian gak seru? Tadi asik loh ikut joget," seru Jaka ditunjukkan kepada seluruh temannya. Tidak ada yang menjawab. Agam, Dodi, dan Farhan terus mempunyai perasaan yang sama mengenai desa tersebut. Perasaan yang aneh yang terus menggerutu dalam benak mereka. "Gimana, Dek? Seru tadi pentas tarinya?" tanya sang kakek seraya tersenyum. Dodi, Farhan, dan Agam hanya cengengesan seraya mengangguk. "Wah, mantep banget, kek. Penarinya juga keren," kata Jaka. Sang kakek tersenyum. "Nginep aja ya kalian di sini. Sudah tengah malam begini. Apa kalian mau masih melanjutkan perjalanan?" katanya kemudian. "Terima kasih, kek. Tapi kami gak punya waktu untuk bersantai. Perjalanan kami masih jauh," balas Dodi. "Ya sudah, kalau begitu kita ngopi saja di rumah kakek. Sekalian nunggu motor kalian yang tengah dibetulkan." Ketika mereka tengah bersantai di rumah sang kakek, menunggu motor yang tengah diperbaiki, tiba-tiba datang banyak orang yang berbondong-bondong membawa opor menghampiri tempat di mana mereka berada. Kepanikan mulai terlihat dari wajah Dodi, Farhan, dan Agam saat orang-orang tersebut semakin mendekat dan terlihat di antara kerumunan tersebut ada yang membawa 4 buah keranda mayat. "Loh, siapa yang meninggal, kek?" tanya Agam. Sang kakek hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan dari Agam tersebut. Orang yang berbondong-bondong itu semakin dekat dan terus mendekat. Kemudian sampai di hadapan mereka semua yang tengah duduk bersantai di rumah kakek tersebut. "Waduh, ada apa nih? Siapa yang meninggal, kek?" tanya Jaka. "Banyak banget yang meninggalnya," sambungnya. Tiba-tiba sang nenek keluar dari balik rumah dengan membawa gayung dan 1 buah ember berisikan air yang penuh dengan bunga. "Ayo, Dek, sebelum dikuburkan kita mandi terlebih dahulu," ucap sang nenek kemudian. Dodi, Farhan, dan Agam lari ketakutan. Sementara itu, tangan Jaka ditarik oleh sang kakek saat hendak ikut berlari bersama ketiga temannya tersebut. Agam yang menyadari hal itu kemudian berbalik arah untuk melepaskan cengkraman sang kakek. "Lepasin bangsat, lepasin temen gue," teriak Agam dengan terus-menerus memaksa melepaskan cengkraman sang kakek dari tangan Jaka. "Gam, tolongin gue, Gam," kata Jaka meringis ketakutan. Dodi dan Farhan yang sudah jauh berlari kemudian memutuskan untuk kembali lagi saat sadar bahwa kedua temannya itu masih tertinggal. "Sial, kita balik lagi, Dot. Kasihan yang lain," ucap Farhan. Saat mereka kembali, mereka disuguhkan dengan pemandangan Agam dan Jaka yang tengah dikerumuni oleh banyak orang. Pemandangan semakin terlihat jelas ketika Dodi dan Farhan semakin mendekat. Saat itu, Agam dan Jaka tengah dimandikan oleh sang nenek dengan diiringi tarian oleh penari yang baru saja mereka saksikan di lapangan tersebut. Dodi dan Farhan memaksa menerobos masuk ke kerumunan tersebut, lalu menarik Jaka dan Agam untuk pergi menjauh. "Ayo, Cek, ayo Gam, lari kencang," teriak Farhan. Anehnya, ketika Dodi menengok ke belakang tidak ada sama sekali yang mengejar mereka. Kerumunan orang tersebut hanya melihati saja dari kejauhan. Namun bedanya,
Wajah mereka semua sangat itu berubah menjadi begitu menyeramkan, penuh darah dan luka. Bahkan ada yang matanya hampir copot. Dodi bergumam dalam hati, apakah itu wajah mereka asli? Apakah benar ini sarang jin yang banyak diperbincangkan itu? Sial. Mereka terus berlari dan berlari sekencang-kencangnya hingga tiba di ujung hutan tersebut. Anjir, akhirnya keluar juga kita dari hutan, ucap Dodi lega. Bentar Dot, Jaka sama Agam mana? Kata Farhan kemudian. Mereka berdua tak sadar bahwa sedari tadi mereka tidak bersama Jaka dan Agam. Gimana ini Han? Masa kita harus ke sana lagi? Kata Dodi. Tapi gimana nasib Jaka sama Agam? Palas Farhan. Ini jam berapa? Tanya Dodi. Farhan membuka ponselnya. Melihat jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Kita tunggu sampai matahari terbit saja, saran Dodi. Farhan mengangguk. Gue juga masih capek banget anjir, katanya. Duduklah Dodi dan Farhan di bawah sebuah pohon untuk meredakan penat yang mereka rasakan. Berlari sejauh 5 km adalah ide buruk untuk jantung dua pemuda yang gemar merokok seperti mereka. Singkat cerita, fajar pun datang. Langit gelap perlahan memudar, digantikan terang yang datang secara perlahan, menyelinap di antara rimbunya pepohonan. Mereka berdua sudah membulatkan tekad untuk kembali ke dalam hutan tersebut, sebab sudah 2 jam Jaka dan Agam tidak kunjung datang. Mereka takut sesuatu yang lebih buruk terjadi kepada dua temannya tersebut. Di dalam hutan, Dodi dan Farhan terus berusaha mencari keberadaan Jaka dan Agam. Jaka, Agam, teriak mereka berdua kurang lebih. Sudah 1 jam mereka mencari keberadaan Jaka dan Agam. Namun nihil. Mereka tidak bisa menemukan tanda-tanda keberadaan kedua temannya tersebut. Dari kejauhan terlihat sebuah mobil bak yang melintas. Mereka kemudian melambaikan tangan, memberi isyarat yang meminta bantuan. Kenapa kalian ada di tengah hutan begini? Tanya seorang sopir dari mobil bak tersebut. Bantu kami Pak, kami mohon bantuan, bantu kami, ucap Farhan. Ia mulai terlihat pasrah. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Sementara itu jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Namun keberadaan Jaka dan Agam masih belum kunjung diketahui. Beberapa pikiran negatif kemudian dianggap di kepala Farhan dan Dodi. Seperti apakah Agam akan dijadikan tumbal? Apakah Jaka dan Agam sudah mati dalam keadaan mengenaskan? Pikiran itu terus-menerus merasuki kepala mereka berdua. Rasa pasrah yang kini hanya ada di dalam diri mereka. Jadi kalian di sini semalaman? Sang sopir terkejut setelah mendengar cerita yang dikemukakan Dodi dan Farhan. Mohon maaf, tapi saya tidak bisa membantu kalian. Saya masih ada pekerjaan yang harus diurus. Semoga saja nasib baik menyertai teman kalian itu, sambung sang sopir dan kemudian berlalu, meninggalkan mereka berdua. Setelah mobil bak itu berlalu, tidak ada lagi kendaraan yang melintas. Kini hanya tinggal tersisa mereka berdua di dalam hutan yang sunyi tersebut. Gimana ini Dot? Gimana nasib mereka berdua? Ucap Farhan. Seharusnya waktu itu kita sepakat buat gak milih perjalanan malam, sambungnya. Dodi hanya terdiam. Pikirannya benar-benar kacau pada saat itu.
Dari kejauhan terlihat sebuah sepeda motor tua yang berjalan pelan. Sepeda motor itu semakin dekat dan terus mendekat ke arah dua anak muda yang tengah dilanda kekhawatiran tersebut. Dot, Han. Suaranya lemas, hampir tak berdaya. Ternyata itu adalah Agam yang diantarkan oleh penduduk sekitar. Agam, teriak Dodi. Lo baik-baik saja, Gam? Tanya Dodi kemudian. Jaka, Dot, tolongin Jaka. Jadi, tadi saya menemukan teman kalian ini tergeletak di sana. Saya nggak tega mau ninggalin. Dia terus memanggil-manggil nama Jaka. Saya bingung, jadi saya bawa saja. Ucap warga sekitar yang menemukan keberadaan Agam. Jaka di mana, Gam? Dia di mana? Tanya Farhan. Agam menggeleng, lalu kemudian menitikkan air mata. Kalian tunggu saja di sini sebentar biar saya cari bantuan. Sebelum nanti mencari teman kalian, alangkah baiknya kalian beristirahat terlebih dahulu. Ucap warga sekitar. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, balas Farhan. Warga sekitar itu pun pergi untuk mencari bala bantuan dari warga lain. Sementara itu, ketika menunggu warga sekitar itu kembali, Dodi terus menanyakan keberadaan Jaka kepada Agam yang sedari tadi tidak berhenti menangis. Sebenarnya Jaka kemana, Gam? Lo tadi bareng dia nggak? Tanya Dodi. Agam masih belum bersuara. Ia hanya menangis dan terus menangis ketika mendengar nama Jaka terus-menerus disebut. 1 jam kemudian warga sekitar tersebut kembali menemui mereka. Ia membawa 2 temannya untuk memberikan tumpangan. Saat itu mereka bertiga dibawa ke salah satu kediaman warga desa yang terletak lumayan begitu jauh dari letak di mana hutan itu berada. Di sana mereka diceritakan bahwa keberadaan ribuan jin tersebut memang nyata adanya. Tidak ada desa di dalam hutan, apalagi kehidupan manusia. Hanya ini satu-satunya desa yang ada di sini. Kalau kalian melihat desa di dalam hutan tersebut, sudah dipastikan itu adalah desa para ruh lelembut yang ada di sana. Ucap salah satu warga sekitar. Sebut saja namanya Agus. Agus mengungkapkan bahwa memang seringkali banyak kejadian yang menimpa di tengah hutan tersebut, apalagi itu di malam hari. Dimulai dari melihat desa di tengah hutan, hingga melihat keramaian orang yang menyaksikan sebuah pentas tarian. Hal yang diceritakan Agus itu persis seperti apa yang mereka alami. Lantas bagaimana dengan teman kami? Jaka masih di sana, ucap Farhan. Entah. Biasanya jika ada orang yang hilang di hutan itu akan ditemukan pada waktu 2-3 hari yang akan datang, jawab Agus. Dodi pasrah. Ia benar-benar tidak percaya hal ini akan menimpa mereka. Niat berlibur untuk melepaskan penat keempat mahasiswa tersebut menjelma menjadi tragedi begitu sulit diterima oleh nalar. Ini benar-benar sungguh di luar dugaan mereka. Esok harinya setelah menginap di rumah warga, Dodi, Farhan, dan Agam memutuskan untuk kembali ke hutan tersebut. Mereka masih percaya bahwa Jaka ada di sana dalam keadaan selamat dan baik-baik saja. Meskipun beberapa warga sekitar mengucapkan bahwa tidak ada yang akan selamat ketika dinyatakan hilang dalam hutan tersebut. Apapun mitos yang beredar, saya masih percaya bahwa teman saya itu masih hidup. Saya mau mencari dia, ucap Dodi. Mohon maaf, kami tidak bisa bantu banyak. Semoga apa yang kalian katakan itu memang benar. Semoga saja teman kalian masih ada di sana dalam keadaan selamat dan baik-baik saja. Diantarlah mereka oleh warga sekitar menuju hutan tersebut. Setelah sampai, ketika warga yang mengantar mereka kemudian pamit karena ada pekerjaan yang mesti mereka urus. Ingat,
selalu Allah dalam setiap langkah yang kalian ambil. Sebelum pergi, warga sekitar tersebut memberi pesan kepada mereka bertiga. Jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Ketika sahabat tersebut masih terus berkutat di dalam hutan untuk mencari keberadaan satu sahabatnya yang hilang. Hingga kemudian Farhan menyadari satu hal. Itu ketika mereka bertiga dihadapkan dengan sebuah pemandangan pohon besar yang tumbang. Bentar deh, ini pohon besar yang waktu itu ya? Gue masih ingat. Di dekat pohon tumbang ini adalah rumah si kakek, ucap Farhan. Wah iya, gue juga masih ingat, timpal Dodi. Namun pada saat itu tidak ada sama sekali rumah yang terbangun di dekat pohon tersebut. Hanya semak belukar tinggi yang terlihat oleh pandangan mereka. Jaka. Mereka terus berteriak memanggil nama Jaka, berharap Jaka masih hidup dan mendengar panggilan dari mereka tersebut. Hingga kemudian dari arah kejauhan terdengar suara orang batuk. Itu Jaka, gue yakin pasti dia, kata Agam dan kemudian berlari menuju sumber suara. Benar saja, suara batuk tersebut bersumber dari Jaka yang tersangkut di atas sebuah ranting pohon. Entah bagaimana bisa dia memanjat pohon sampai setinggi itu. Jaka, teriak Agam. Anjing, akhirnya ketemu juga lo, Cek, sambungnya. Naik Dot, bantuin Jaka buruan, kata Farhan. Ya bentar, gue bingung ini naiknya lewat mana, balas Dodi. Udah, gue aja yang naik, kata Agam kemudian. Gak Gam, gak apa-apa biar gue aja, lo masih lemes begitu, timpal Dodi. Dodi berusaha untuk menaiki pohon tersebut hingga kemudian sampai di atas ranting tempat di mana Jaka tersangkut. Namun saat lengan Dodi hendak meraih Jaka, tiba-tiba ranting tersebut patah, membuat mereka berdua terjatuh dari ketinggian kurang lebih 2 meter. Farhan tak sempat menahan jatuhnya kedua sahabat tersebut karena peristiwa itu terjadi sangat begitu cepat dan tiba-tiba. Jaka. Agam menghampiri Jaka yang terbaring lemah. Jaka meringkih, lalu menunjuk ke suatu tempat. Keempat sahabat itu terus berjalan menyusuri semak belukar di dalam hutan tersebut sesuai dengan petunjuk Jaka. Hingga kemudian mereka pun tiba di sebuah tempat di mana motor mereka berada. Motor gue, kata Dodi. Farhan menghela nafas lega. Setelah beristirahat sejenak, mereka pun memutuskan untuk pulang. Saat itu Farhan dan Agam yang mengambil alih kemudi, sebab keadaan Dodi dan Jaka sangat tidak memungkinkan untuk mengendari sepeda motor. Setelah sepeda motor menyala, mereka pun mulai perjalanan. Farhan melihat melalui spion motor Dodi. Ia benar-benar melihat dengan jelas ada sosok orang kakek tua semalam. Kakek tua yang membuat mereka terjebak di desa goib tersebut. Sosok kakek tersebut tersenyum melihat ke arah mereka. Saat itu Farhan hanya bisa mengucap istighfar berulang kali dan memulai mengencangkan laju kendaraan yang ia tunggangi. Itu adalah sebuah perjalanan yang sangat melelahkan, penuh drama dan mengerikan yang mereka alami. Dan itu pun merupakan pengalaman pertama kali dari keempat sahabat tersebut. Sampailah mereka ke titik nol, di tempat di mana mereka mulai perjalanan. Di rumah Farhan, mereka melepaskan penat yang begitu berat dalam diri mereka. Perjalanan yang baru saja mereka lalui adalah sebuah perjalanan panjang yang sangat di luar dugaan mereka. Apalagi sekarang mereka tengah dibuat bingung dengan kondisi Jaka yang sedari tadi hanya diam, lemah tak berdaya. Tidurin aja di kamar gue, kata Farhan. Diboponglah Jaka oleh Agam menuju ke dalam kamar Farhan. Kenapa ini, Dek? Tanya ibu Farhan yang tengah berada di dalam rumah pada saat itu.
Nanti ku ceritakan, Ma, balas Farhan. Biar Mama buatkan teh hangat. Makasih Tante, maaf ngerepotin, kata Dodi kemudian. Gak apa-apa, tunggu ya. Setelah teh hangat itu dibuatkan oleh Ibu Farhan, Agam mencoba untuk memberikan minum kepada Jaka. Namun pada saat itu Jaka memuntahkannya kembali. Bahkan muntah Jaka sangat tidak karuan dan membuat semua orang merasa heran. Di dalam muntah Jaka tersebut terdapat sebuah rambut yang kusut dan panjang. Arr. Dodi mulai cemas. Cek. Sementara itu Agam masih dengan perasaan cengengnya. Ini sebenarnya ada apa? Apa yang kalian alami? Ibu Farhan mulai penasaran setelah menyaksikan pemandangan tersebut. Akhirnya Dodi mulai membeberkan semua yang mereka berempat alami kepada ibunya Farhan. Wanita berusia 40 tahunan tersebut terkejut setelah mendengar cerita yang Dodi kemukakan. Ya Allah, katanya, coba cek kamu panggil Kiai Hasim. Siapa tahu dia bisa bantu, sambungnya. Tanpa penuh basa-basi, Farhan langsung bergegas menuju kediaman Kiai Hasim sesuai instruksi dari ibunya tersebut. Tak lama, Farhan pun kembali dengan Kiai Hasim. Subhanallah, ucap Kiai Hasim saat baru sampai ke kediaman Farhan. Pak Kiai, tolong bantu teman saya, Pak, kata Agam. Kiai Hasim menggelengkan kepalanya. Saya bisa bantu, tapi kenapa, Pak? Apa yang alami? Tanya Dodi kemudian. Inilah yang disebut sebagai raga sukma. Raga dia memang berada di sini, tapi nyawanya sudah tidak ada, ujar Kiai Hasim. Tapi Pak, waktu ketemu tadi dia masih batuk dan menunjukkan kami jalan, timpal Farhan. Kiai Hasim mulai mendeteksi tubuh Jaka. Ia memegang dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Gimana Pak? Tanya Agam. Kita berdoa saja, semoga teman kalian ini masih diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap Kiai Hasim. Agam mulai menitikkan air matanya lagi. Itu karena kedekatannya dengan Jaka yang bahkan sudah dianggapnya sebagai saudara sendiri. Sebaiknya kalian kabari keluarga Jaka. Kasihan, mereka pasti mencemaskan Jaka, saran Ibu Farhan. Saat itu Agam menelpon ibunya Jaka, mengabarkan kabar anaknya yang tengah dalam keadaan memprihatinkan tersebut. Juga mengabari keberadaan mereka kini. Tante kesana sekarang, ucap Ibu Jaka dalam telepon, seraya menangis. 20 menit kemudian, ibu dan ayahnya Jaka tiba di kediaman Farhan. Di sana Kiai Hasim mulai menceritakan tentang apa yang terjadi kepada anak mereka tersebut. Kita berdoa saja minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kehidupan dan kematian adalah atas izin daripadanya. Kiai Hasim berkata seperti itu. Singkat cerita, ibu dan ayahnya Jaka kemudian membawa anaknya itu pulang. Ia mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya yang tidak meninggalkan Jaka dalam keadaan sulit yang mereka alami tersebut. Tidak Tante, Om, harusnya kami yang meminta maaf. Ini salah kami karena niat liburan itu Jaka jadi seperti ini, kata Dodi. Ini mungkin sudah jadi takdirnya, gak apa-apa, gak usah disesali, balas Ibu Jaka dengan sisa air mata di pipinya tersebut. Kami pamit, Assalamualaikum, ucap ayahnya Jaka. Waalaikumsalam. 3 hari setelah kejadian tersebut, Jaka dinyatakan meninggal dunia di kediaman pada pukul 3 pagi. Dodi, Farhan, dan Agam terpukul mendengar kabar kepulangan Jaka. Mereka benar-benar sangat merasa bersalah, sebab mereka ada di posisi saat semua rentetan peristiwa itu terjadi. Coba aja dulu gue setuju berangkat pagi. Anjir, kenapa jadi begini? Batin Dodi. Pada pukul 5 pagi setelah sholat subuh, mereka bertiga berkumpul di rumah duka untuk ikut melayat.
Ini adalah momen yang paling mereka benci, momen menyedihkan dari sebuah perpisahan untuk yang terakhir kali. Ditambah hal yang sebelumnya mereka alami merupakan hal yang terjadi oleh sebab dari mereka sendiri. Kami turut berduka cita, Tante. Semoga Jaka tenang di sana, ucap Farhan. Terima kasih, Farhan, doain Jaka ya, jawab Ibu Jaka. Tangis pun tumpah ketika melihat Jaka dikebumikan. Perasaan yang benar-benar membuat hati Dodi, Farhan, dan Agam hancur melihat temannya dibalut oleh kain kafan dan ditutupi oleh tanah. Jaka, maafin gue, Cek, kata Agam dengan sisa air mata di pipinya. Maafin gue, Cek, maaf, Cek, kata Dodi. Cek, yang tenang di sana ya, maafin gue selama ini, kata Farhan. 40 hari setelah kepulangan Jaka, Dodi, Farhan, dan Agam kembali bertemu. Setelah sekian lamanya, ada perasaan yang masih mengganjal dalam benak mereka dan pikiran mereka. Bahkan Dodi pun tidak pernah masuk kelas setelah kejadian tersebut. Coba aja dulu kita nggak kesana. Salah gue sih, gak bisa nahan Jaka. Kalaupun kita jadi kesana harusnya kita berangkat pagi, kata Agam. Udah Gam, yang lalu biarlah berlalu. Ya udah, sekarang kita sama-sama doain yang terbaik buat Jaka, timpal Farhan. Sementara itu Dodi hanya terdiam, sebab ia adalah orang yang paling tua dari ketiga temannya yang lain. Ia merasa harusnya ia yang menjadi pembimbing dalam persahabatan mereka tersebut. Ia pun merasa bahwa kejadian ini terjadi atas kesalahannya yang tidak bisa menahan dan mengatur siasat pemberangkatan berlibur tersebut, sehingga kejadian yang tak diduga tersebut pun kemudian mereka alami. Harusnya emang gue yang harus bertanggung jawab atas ini. Ini salah gue, gak bisa jagain kalian, batin Dodi. Selesai. Itulah akhir cerita dari perayaan malam hutan. Kono hanashio kite kurete arigatou gozaimashita. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mimbar Misteri.